ada sekarang. Ali menceritakan, aku mendapatkan dinginnya kaki Rasul SAW di dadaku, karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatimah? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini, Masya Allah, tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Iya Ustaz, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Ana melihat kelakuan wanita, karena istri ana wanita, anak-anak ana ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana tahu, subhanallah. Kadangkala itu duduk bersila di depan cermin. Ana ngomong, ngapain di sini? Oh, ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya. Itu terjadi. Rasulullah SAW melihat Fatimah, beliau tidak mendatangkan pembantu. Beliau mengatakan kepada putri dan menantunya, dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab. Mengatakan, Ali, kau tanggung jawab, kau harus cari itu pembantu. Ali miskin, tidak mampu. Maka Rasulullah SAW, Masya Allah, dikasih apa ini? Jazakallah khair. Al-Hisin minum dulu. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada menantu dan putrinya, afala adullukuma, kalian mau enggak aku kasih amalan yang itu lebih baik mimma sa'altuma, daripada yang kalian pinta. Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu, karena dia nggak mampu, dia tahu diri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, mau nggak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Dan anak mau kasih hadiah bukan kepada yang tahu amalannya, tapi yang selalu mengamalkannya. Masya Allah, riak itu satu. Anak nggak mau angkat tangan. Coba anak kuliah, maka nggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan. Yang amalan ini bukan sama dengan pembantu, jemaah. Kalau sama berarti kan, ya sama aja. Punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang tidur kalian, orang kalau datang ke tempat tidurnya disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah. Kau nggak tahu apakah engkau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka Ali pun tidak menentang. Sebagian kita ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini, iya anak amalkan itu, tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah. Tetap minta pembantu. Padahal ini amalan lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengamalkan hal itu. Fatimah mengamalkan hal itu. Dan dia siap hidup tangannya kasar demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia, semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu,
Setiap mau tidur, baca. Ingatkan anakmu, nak baca nak. Baca subhanallah. Ini lebih baik dari para pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau mau pakai pembantu, tafadhol, tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu, silahkan. Tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib sejak mendapatkan petunjuk Rasulullah SAW, dia mengatakan dalam semua kondisi aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai ketika malam perang Siffin, Ali ditanya, engkau pada waktu malam perang Siffin baca itu enggak? Tetap dia baca. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka bagi ibu-ibu, berusaha untuk menjadi wanita yang kuat. Jangan hanya bersolek di rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri. Dia tinggal suruh pembantu bisa, tapi dia mengerjakan sendiri akan lebih mulia buat dia. Semua yang dia amalkan akan dicatat. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan membolimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah ini adalah asgharun naml, semut yang kecil zarrah. Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita nggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu zarrah. Allah tidak membolimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka beramallah yang bisa diamalkan sendiri. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kalau itu Fatimah, putri Rasulullah SAW, beliau tidak memanjakannya. Padahal beliau mampu. Beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatimah, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang. Wanita kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sa'ir nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah SAW menyamakan Aisyah dengan kuliner. Sarid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti sarid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum Anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya, hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Anda lihat kedap-kedip jemaah. Hidup mati, hidup mati.
kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu terserah keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu taala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita lihat, ya Allah, buat apa sih dia pakai? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jemaah, sebenarnya sama. Tapi kadang-kala wanita itu mau bersedekah, tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu galang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan perintah khusus dari Nabi SAW kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya, dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya, dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temui nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW, aku akan kasih, aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi SAW. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair, anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Sepupu, bukan anak akan kasih hadiah. Ponakan. Nah, hadiahnya buat suaminya, ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu, fadhal. Ponakan. Fadhal, mana yang angkat tangan? Nah, fadhal. Urwah bin Zubair itu anaknya Asma. Keponakan dari mana? Asma.
dari Asma, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, Masya Allah. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 ya. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, kata Urwah. Wadir wahiyat talqa'u dirham. Bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah. Apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta, harganya 3 juta, sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, Alhamdulillah. Alhamdulillah, daripada nggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumah. Ya karena keponakan tahu sama bibi. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitum ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada 2 orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan 2 orang ini beda, nggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit, dikumpulin. Setelah banyak, baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma 2 tetangganya yang dapat. Kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu, mungkin di antara hikmahnya, dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul, dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma, fakanat la tamsiku syai'an li ghad. Tapi kalau Asma, dia nggak ngumpulin, dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia, orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100,000 dirham, 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa M? 10.000 kambing. 10.000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10.000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi walam tatruk minha syai'an. Dari 100.000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala.
Faqalat Barirah, mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah, "Anti sha'imah." Wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham? 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? "Lau dzakkartini la fa'altu." Kata Aisyah, kalau kau tadi ingatkan aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadihi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Dzarrah, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar. Fajalasa. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim, kirim semuanya. Fa'amsat wa ma 'indaha min dzalika dirham. Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis. 1 dirham pun tidak ada yang mendapatkan. Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini dalam kondisi puasa Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wasi'. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak. Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, "Amastatati." Sama seperti perkataan Barirah. Apa kau nggak bisa beli daging itu dengan 1 dirham? Maka Aisyah seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dan kitabnya At-Tabaqat. Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusia. Dia mencari rizki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35. Dia cari rizki, kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko. Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang, subhanallah jemaah, seorang koruptor ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. Ditemukan di dinding rumah. Di dinding rumahnya dijebol, ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih, disimpan sama dia, mati nggak dibawa, ditinggal semuanya, dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta, tapi kau sedekahkan, kau keluarkan. Ibu-ibu kadang-kala masya Allah, dia dapat duit, dia hiasi rumahnya, beli gorden untuk rumahnya 15 juta. Beli untuk dapurnya puluhan juta. Beli kursinya macam-macam. Ketika
sedekah nggak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. Tafadhol, kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan, ya Allah, satu ini untuk hidupku, sisanya untuk Engkau, ya Allah. Sisa usahaku itu untuk Engkau. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia tahu semua akan ditinggal, maka dia simpan uang itu dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah, loh. Dari Allah. Ingat, uang yang ada di dompetmu, mobil yang ada di garasi, rumah yang kau tempati, itu dari Allah. Dan Allah katakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah, utangi dengan utang yang baik, Allah akan lipat gandakan, dilipat gandakan. Tapi berat kita. Ibu-ibu coba sedekah gelang. Siap hari ini sedekah gelang. No, Ustaz, nggak dibawa Ustaz. Sedekah gelangnya satu, insya Allah jadi berapa? Jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Kalau yakin. Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina yang sudah dengan pelananya, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, nih unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati sab'umi'ati naqah kulluha maktubah. Engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor onta. Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kala itu ada 700 ekor onta. Allah akan melipat gandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Tapi kalau ya kita lihatlah, riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin 1 juta, dapat 1.200.000, dia senang. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia gak mau. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba dan melipat gandakan sedekah. Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasul SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah SWT, akan dikasih ganti. Namun manusia itu semuanya memiliki sifat pelit. Semuanya. Yang nggak suka sama fulus itu siapa jemaah? Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolong. Kenapa? Karena dia gila. Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus, mesti mau. Apa ada doa nolak rizki? Kasih fulus, jazakallah khair. Orang akan terima. Tapi dengan kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kalau kita bisa menundukkan jiwa. Talha bin Ubaidillah. Kita menyebutkan wanita, tapi karena sesuatu dengan sesuatu yang lainnya diingat. Anak ingat dengan Talha, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan kalau dia dapat harta dari tempat usaha dia yang jumlahnya ratusan ribu, sampai lewatan 400.000 dirham. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak, malah susah tidur. Karena banyak rencana. Alhamdulillah, buat ini, buat itu, buat. Tapi kalau nggak punya
suaminya fulus, langsung bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Mau apa kita? Memang nggak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus banyak acara. Akhirnya Tolha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini kenapa ya? Kok bisa tidur nyaman, dia nggak tidur? Tanya sama istri. Kau kenapa nggak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepingin tenang? Iya, ya sudah, kau bagikan bang. Kau bagikan, istrinya dukung suami. Kau bagikan bang tadi. Iya yang kejadian. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis, tidur enak jalan. Maka orang-orang kaya yang nggak bisa tidur, bagikan fulusnya. Insya Allah bisa tidur. Tolha ditanya, engkau kok bisa begitu baiknya? Kok bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus? Apa kata Tolha? Dia mengatakan, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada. Berat mengeluarkan, ada. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi yang dilakukan itu memang memaksa sama. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bisa mensedekahkan 180.000 dirham? Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Ini ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan. Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada 2 putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari nggak ada, kecuali 1 butir kurma. Di rumah Rasul SAW cuma ada 1 butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia 1 butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha baina ibnatayn. Dibagi 2 kurma ini, dikasihkan ke 1 putrinya yang di sebelah kanan dan 1 putrinya sebelah kiri. Qamat fakharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya 1 butir kurma, antum sedekah 1, gampang. Makanya jamaah, nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama makanannya kurang, rotinya kurang, nggak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ta'amul wahidi lithnain wa ta'amul ithnaini li thalath. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kondisi umumnya kita makan nih, buka bersama, jamaah yang hadir banyak, sebagian nggak dapat, antum seharusnya panggil dia, fadhol sini sama ana makan. Ini 1 cukup buat 2, jangan takut. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi, biasanya kalau dapat roti, ini haki, ini punyaku. Jadi lihat sohibnya nggak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya anak. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi 2. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi 2. Belajar. Insya Allah hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita. Dan ibu-ibu khususnya, insya Allah bisa menjadi seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ketiga, saudarinya Aisyah, Asma binti Abu Bakar.
Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia, bibinya Rasulullah SAW. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu, dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair, Asma cerita. Kata Asma, tazawwajtu Az-Zubair. Aku menikah dengan Zubair. Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai'. Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, nggak punya harta, nggak punya budak, nggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat, ketika menikahkan putrinya, jangan melihat kepada harta. Abu Bakar orang kaya, tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang nggak punya harta. Yang dilihat adalah agama dan akhlaknya dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar, dia keluar menuju ke rumah Zubair yang miskin nggak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah SAW, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi SAW ke atas. Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang. Sabuk kalau orang hamil, orang habis melahirkan, itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita nggak banyak makan gitu. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan nggak pakai sabuk, itu loh kok belum kenyang ya? Nambah lagi. Akhirnya nambah 1 cm, nambah 2 cm, nambah 3 cm cuma. Pakai itu cuma. Makanya kadang-kadang perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Korset. Iya, gantinya itu mungkin. Asma pakai, perempuan-perempuan sampai sekarang kalau antum lihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak, hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang punya anak hari ini nggak boleh gerak sampai berapa hari. Jangan gerak, jangan turun. Makan diambil ke Allahu Akbar. Ya akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh piar. Nggak tahan banting. Asma dia yang ngasih makan buat Rasulullah SAW, dia ikat sehingga dia dikenal dengan Zatun Nifaqain. Asma yang memiliki 2 sabuk. Satu sabuk ditaruh diletakkan di perutnya, sabuk lainnya diikatkan ke bekal Rasulullah SAW. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, diketuk. Keluar Asma. Mana bapakku? Kata Fala Adri, nggak tahu aku. Ditampar sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh. Tapi dia gelas kaca tahan banting. Dia tetap ngomong nggak tahu. Kemana Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar. Ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nih lihat. Dia siap memiliki suami yang susah. Apa kata Asma? Fakuntu a'lifu farasan. A'lifu farasan. Aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia nggak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya nggak dikasih makan.
Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa akfihi mu'nata, aku yang ngusin kudanya. Wa asusu, aku yang membersihkan apanya. Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa adukun nawali nadhihatihi, dan aku yang menghancurkan biji-biji kurma ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa a'lifuhu wa astaqil ma wa ahzuru ghirbahu wa a'jil. Semua kerjaan aku yang melakukan. Ngisi air di wadahnya air, aku yang bikin roti sendiri. Aku itu mindah yang namanya biji kurma dari kebunnya Zubair. Di kebunnya Zubair di dekat padang pasir di Madinah itu, aku jalan kaki dari sana dan aku bawa biji kurma itu, kurma yang jatuh itu dia bawa, dia panggul jemaah di jarak kira-kira hampir 5 km. Itu yang aku lakukan. Terus dilakukan. Apa Asma mengatakan, sampai akhirnya ketika Zubair memiliki harta, dia punya pembantu, seakan-akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tatkala suaminya meninggal dunia, kita bagaimana Asma? Abdullah bin Zubair ketika itu perang bersama Hajjaj bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai ananda, in kunta ala haqqin famdi lima tu'min bihi. Wahai ananda, kalau engkau merasa berada di atas kebenaran, maka lanjutkan. Kalau engkau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata Abdullah bin Zubair? Akhafu in qataluni an yumattilu bi. Aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, nggak takut mati, yang ditakutkan itu dimutilasi sama mereka. Qalat, kata Asma, inna syata la takhafu salkhaha ba'da dhabhiha. Kau tahu, kambing itu setelah dipotong nggak takut untuk dikuliti. Kau usah takut engkau. Walamma danat minhu, Asma buta, umurnya sampai 100 tahun, dikatakan dia sudah mulai buta. Ketika dideketin putranya ini, dipeluk sama dia, dilihat, Ananda, ada apa di tubuhmu ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju perang. Faqalat ma hadha ya Abdullah, sana'a man yuridu ma yurid. Nggak seperti ini nih orang yang ingin syahadah, ingin mati syahid, ya seperti ini yang dia lakukan. Kau buka, maka dibuka baju perangan. Allah bersuka. Dia pakai baju yang beberapa baju, kemudian dia berperang dan tewas Abdullah bin Zubair. Ketika tewas disalib sama Hajjaj bin Yusuf. Ditaruh 3 hari ini jamaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah. Maka datanglah Asma dalam kondisi dia buta. Ada yang membawa dia untuk ke tempat jasadnya putranya Zubair. Lalu dia mengatakan, ama ana lirakib an yanzil, apa belum tiba saatnya orang yang naik kendaraan untuk turun? Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap. Anaknya mati, anaknya disalib, tetap kokoh, nggak nangis macam-macam. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemah sekali, ditinggal mati oleh putranya, udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya, ditinggal kawin sama suaminya, mau loncat dari loteng rumahnya. Iya jangan. Kau harus sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Memang berat. Tapi janganlah seperti Asma yang siap mengorbankan segalanya. Ummu Sulaim
Antum siapa yang nggak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih kadang-kala ibu-ibu mengeluhkan, Ustaz, anak udah ngaji, tapi suami anak belum. Anak udah pakai baju syar'i, tapi suami anak nggak suka. Anak udah sholat tepat waktu, tapi suami anak belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami. Bapaknya Anas, Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu, karena masih tidak diperintahkan berpisah suami yang kafir dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum nggak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim, la tufsidi ala yabni, kau jangan rusak anakku, kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim diam. Nanti bapaknya nggak ada, Anas disuruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya Anas pergi dan mati. Maka Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, salah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Dia mengatakan, halum ya Ummu Sulaim, ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku kasih semua. Yang putih dan yang merah aku kasih sama kau, emas dan perak aku kasihkan kepada, apa yang kau pinta aku berikan kepadamu. Abu Talha orang kaya yang terhormat, artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal, lah. Orang baik dia, cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mitluka la yurad, orang kayak engkau kalau ngelamar nggak pantas ditolak, nggak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mru'un kafir wa ana imra'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih, bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa Abu Talha? Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, di mana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita tenang daripada yang tadi. Artinya mati jemaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Sulaim, Abu Talha udah sembuh. Dia istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa nggak menghalangi orang itu ngambil barangnya? Ya nggak mungkin lah. Kata Abu Talha, barangnya dia, ya suruh ambil memang dia. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabbah, anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha, kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu jemaah, nggak ngasih tahu sama dia, bahkan sampai terjadi yang seperti itu. Maka
Besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya nggak benar nih kata dia. Dia datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi SAW, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil, kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam, wajar kali kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suaminya, sehingga dia lebih tahan banteng daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak bertanda, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad, bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang belum kepada para sahabat, dia obatin dia. Ketika itu Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh hanjar. Hanjar itu pisau orang Arab, tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu hanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporkan kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Talha, dia lapor, ya Rasulullah, di Ummu Sulaim ini dia lagi bawa pisau itu. Faqala, ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batna. Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya. Syukur muslimah, wanita-wanita muslimah yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam, Rasulullah SAW mengatakan, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri, menambah keimanannya, tidak hidup dengan segala kemajaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslimah. Kemudian wanita yang lainnya, Khansa. Siapa yang tahu Khansa? Khansa ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Dia penyair. Ibnu Abdul Bar menceritakan bahwasanya telah berijma para alim ulama dengan syair
annahu lam takun imra'atun qablaha wala ba'daha ash'ar minha. Enggak ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada Khansa. Ketika dia masih kafir, ketika kakaknya terbunuh, ya masa jahiliyah, orang-orang pada perang pada waktu itu. Ketika kakaknya terbunuh, Khansa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf, sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khansa datang menjumpai Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, mulai dididik oleh Nabi SAW. Keimanan ditumbuhkan di dalam hatinya. Bahwa semua yang terjadi sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka ketika perang Qadisiyah, kira-kira tahun 17 Hijriah, Khansa memiliki 4 putra. Ada yang mengatakan 3. 4 putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalian berempat adalah anak satu orang. Artinya ibumu gak berzina. Kalian ini adalah anak bapak yang satu, gak berzina ibu kalian. Besok ketika api peperangan mulai berkobar, maka kalian masuklah ke peperangan itu satu persatu. Maka anaknya Khansa masuk satu persatu. Mati yang pertama, yang kedua tewas, yang ketiga terbunuh, yang keempat terbunuh. Dan datang kepada Khansa berita kematian 4 anaknya, dan dia hanya berdoa. Ketika semuanya mati, maka Khansa berkata, Alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid, karena dia sudah siap. Wa arju min Allah ay yajma'ani wa iyyahum fi mustaqarri rahmati. Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Khansa, jemaah. Seperti itu ketika wanita beriman, semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir, Ummu Haram, salah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka. Giginya pecah, patah gigi Rasul SAW. Maka Ummu Haram dapat berita kalau saudaranya mati, terbunuh, bapaknya mati, suaminya meninggal, dan anaknya tewas ketika perang Uhud. Tapi apa kata Ummu Haram? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa bi khair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta ara. Enggak, aku enggak yakin sampai aku melihat beliau sallallahu. Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalaluhu. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku setelah aku melihat engkau enggak apa-apa, itu kecil. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di benak ni wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwat, khususnya gelas-gelas kaca, al-qawarir, wanita-wanita muslimah, udah waktunya menyingkingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Nanti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah.
untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita, dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita. Jangan sampai anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak, ya remaja-remaja di pinggir jalan. Anak bertanya kepada teman yang di mobil, "Bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu?" Anaknya dilepas, entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita, mereka itu yang kelak akan melanjutkan perjuangan, yang minum minuman mungkin, yang berjoget-joget di sana sini, yang esok harinya tidur seharian penuh. Terus mau dibawa kemana negeri kita? Tatkala kaum hawanya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Tafadhal.